Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil julusi ala qabrin. Di sini bab haramnya duduk di atas kuburan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisa, sungguh duduk, la yajlisa ahadukum, sungguh duduknya salah satu kalian, ala jamratin, atas bara api, fatukhriqa, maka bara api itu membakar thiyabahu, pakaiannya, fatahlusa, maka nembus, ila jildihi, ke kulitnya, khairun, adalah lebih baik, lahu, baginya, min ayyajlisa, daripada dia duduk ala qabrin, atas suatu kuburan. Rawahu Muslim. Artinya duduk di atas kuburan ini dilarang oleh baginda Nabi. Bahkan larangan ini itu beliau mengatakan ini bahayanya duduk di atas kuburan ini lebih bahaya daripada duduk di atas bara api yang sampai membakar ke kulitnya seorang seperti itu. Menembus pakaiannya dan membakar kulitnya itu lebih baik daripada yaitu duduk di kuburan, maksudnya dosanya atau bahayanya duduk di atas kuburan. Sebagian ulama ada mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini adalah makruh. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan adalah tahrim, yaitu haram. Babun nahyi, di sini bab melarang antar sisil qabri, dari menyemen kuburan, wal bina, ilan bangun, alaihi, atas kuburan. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Jabir, nah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa, untuk disemen al-qabru, kuburan, wa yuq'ada, dan untuk diduduki, alaihi, di atasnya, wa ayyubna, dan untuk dibangun, alaihi, atas kuburannya, dikasih cungkup atau kubah. Rawahu Muslim. Terutama ini adalah kalau kuburannya itu adalah kuburan di tanah yang diwakafkan untuk kuburan, yang ini yang enggak boleh. Kalau selain itu adalah makruh tanzih. Di antara juga duduk yang dilarang, duduk di atas kuburan, juga bersandar kepada kuburan. Ini semuanya ini berhubungan dengan adab orang yang di atas bumi ini dengan adabnya orang-orang yang di bawah bumi. Walaupun orang yang di bawah bumi itu mungkin seorang Islam, ya tentunya orang Islam, walaupun tukang maksiat, maka kita ini masih harus memuliakan saudara-saudara kita ini yang ada di bawah bumi ini. Maka jangan kita ini dengan sampai duduk, nggak boleh. Sebagian hadis yang lain dari hadisnya Abu Hurairah, ya, ada satu hadis yang lain yang dimaksud duduk yang diharamkan ini, maksudnya hadisnya Ibnu Wahab, ya. Dikatakan bahwa maksudnya duduk di sini adalah duduk untuk kencing sama berak, itu yang diharamkan. Adapun kalau bukan untuk kencing dan berak, itu adalah dimakruhkan. Kalau kencing dan berak, ya tentu saja itu haram, itu sudah jelas. Babu taqlid takrimi ibaqil abdi min sayyidihi. Di sini bab menerangkan beratnya pemberatan haramnya, atau jadi susah bahasanya, beratnya gitu aja, beratnya haramnya membangkangnya seorang hamba dari tuannya. Jadi hamba yang membangkang tuan ini sangat-sangat haram berat, itu haram berat.
Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin, mana saja hamba abaqa yang lari dari tuannya, tidak taat kepada tuannya, faqad bari'at maka sungguh telah lepas minhu darinya adzimmatu tanggungan, rawahu Muslim. Nah, dia tidak ditanggung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dalam bahaya. Ditanggung apa? Ya tanggungan-tanggungan kebaikan hamba yang soleh, hamba yang taat kepada orang tuanya ditanggung masuk surga. Tapi kalau dia sudah keluar lari dari tuannya, maka tanggungan itu dilepas semuanya, terlepas semuanya dari hamba yang lari dari tuannya. Wa anhu dari Jabir anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza abaqa bila mana telah lari al-abdu seorang hamba sahaya, lam tuqbal maka tidak diterima lahu baginya salatun salat, rawahu Muslim. Lari dari tuannya maksudnya. Sekarang sudah tidak ada hamba. Wafiratan dalam riwayat faqad kafara maka sungguh telah kafir. Maksudnya kafir ini adalah kufrun duna kufrin, yaitu tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dosa besar betul. Babu tahrim syafaati, di sini bab menerangkan haramnya memberi pembelaan fil hududi, di dalam pelaksanaan had-hadnya Allah Subhanahu wa taala, hukuman-hukuman Allah. Qala berfirman Allah taala az-zaniyatu, pezina wanita, wazani dan pezina laki-laki. Kata para ulama, kenapa zaniyah kalau didulukan di sini daripada zani? Karena kebanyakan itu yaitu orang-orang yang melakukan perkara ini adalah dari kalangan para wanita, saking yaitu sedikitnya kurangnya akal mereka, sehingga mereka banyak berzina berganti-ganti. Fajlidu maka jilidlah mereka kulla wahidin, fajlidu maka kalian jilidlah kulla wahidin setiap satu minhuma dari mereka berdua, mi'ata jaldatin 100 jilidan. Jilid itu adalah dipukul, disamplok, disabet dengan apa itu pelepah kurma. Wala ta'khudhukum, dan janganlah mengambil kalian bihima kepada mereka berdua ra'fatun, rasa iba, rasa melasi fi dinillah, di dalam agamanya Allah. In kuntum bila mana adanya kalian tu'minuna, kalian beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi karena berzina ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat keji, merusak keturunan, merusak seseorang, dan merusak segalanya perzinaan ini. Kalau sudah perzinaan itu sudah merebak, maka akan terjadi banyak musibah. Maka dikatakan ma fasaz zina fi qaumin qad illa kathura fihimul maut, tidak menyebar satu perzinaan dalam suatu kaum kecuali nanti akan banyak terjadi kematian-kematian. Gitu. Maksud hukumannya Allah dari kaum banyak kematian. Apakah kematian itu dari penyakit? Mungkin juga. Atau kematian itu akan datang dari peperangan? Ya mungkin juga. Yang jelas ini, kalau orang itu sudah banyak maksiat, Allah akan hukum. Di antara hukumannya, tempat di situ itu banyak perzinaan adalah banyaknya kematian. Kalau kita melihat itu ada satu kaum di Pompei sana, yang mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur dalam kondisi masih berzina. Itu dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kondisinya kaum Lut, yang mereka ini orang adalah pezina dan orang homoseksual. Maka yang terjadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati semuanya akhirnya. Wa Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan, semuanya orang Quraisy. Ini juga pernah terjadi dulu. Akan kadang-kadang itu bisa, kalau tidak kita segera hentikan amar ma'ruf nahi munkar,
bisa mendatangkan para bahaya kepada sekitarnya orang itu juga. Maka dikatakan Nabi Musa ini telah keluar bersama rombongannya untuk berjihad. Maka ada orang yang hasad dengan Nabi Musa. Maka orang ini telah mendatangi musuh Nabi Musa. Jadi mengatakan kalau kalian pengen mengalahkan Nabi Musa dan rombongannya dan pasukannya, maka hendaknya kalian buat mereka ini bermaksiat. Nah, maksiat apa? Maksiat zina katanya. Kirimkanlah orang-orang yang cantik ke sana untuk jualan ke pasukannya Nabi Musa. Kalau mereka ini sudah ada yang zina satu saja, maka rusak akhirnya pasukan itu semuanya katanya. Dihancurkan oleh Allah. Maka tahu-tahu, ini cerita Israiliyat, tapi ini jadi pelajaran juga. Maka akhirnya betul lah dikirimkanlah orang-orang kafir, orang-orang yang cantik di sana untuk jualan, masuk sana, masuk kemah sana, masuk kemah situ. Lama-kelamaan mereka akhirnya adalah salah satu dari tentaranya Nabi Musa itu berzina dengan mereka, wanita-wanita itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah, yaitu tahu-tahu tentara itu sakit semuanya, dikatakan sampai 70.000. Nah, itu pasukan Sayyidina Nabi Musa ini mati semuanya. Maka kaget ini sekarang. Akhirnya dicarilah siapa ini biang keladinya seperti ini, apa penyebabnya antara mati seperti ini. Maka akhirnya ketahuilah ternyata salah satu daripada tentara itu telah berzina. Nah, akhirnya orang itu dihukum, kemudian orang itu ditusuk dengan tombak, dan cucu dari Nabi Harun mengatakan, ya Allah, inilah yang membuat orang-orang Islam, orang mujahidin mati semuanya ini gara-gara ini. Nah, orang ini sudah kami hukum, ya Allah, angkatlah musibah yang menimpa para mujahidin. Kami telah menghukum mereka orang ini katanya. Akhirnya terangkat, sudah tidak ada penyakit lagi, dan orang-orang yang sakit pun yang belum mati itu sembuh kembali. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, ahammahum, telah memberatkan mereka, maksudnya telah mementingkan mereka, maksudnya memberatkan mereka, sya'nul mar'ati, keadaannya seorang wanita, al-mahzumiyati, yang bangsa mahzumi, allati, yang mana wanita itu saraqat, telah mencuri, dan sudah dilaporkan kepada baginda Nabi, dia mencuri. Kemudian orang-orang Quraisy merasa berat, ini dari Bani Mahzum ini, bagaimana kok mau dihukum, bagaimana kok mau dipotong tangannya. Ini mesti harus kirimkan orang untuk mensyafaati wanita Bani Mahzum, ini orang mulia. Faqalu, maka mereka berkata, man, siapakah yukallimu, yang bisa mengajak bicara, fiha, di dalam membela wanita Bani Mahzum ini, mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, man, waman, dan siapa lagi, yastari'u, yang berani, alaihi, kepada Rasul, illa Usamah bin Zaid, kecuali Usamah bin Zaid, khibbu Rasulillahi, orang yang dicintai Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah SAW. Fakallamahu, maka mengajak bicara Rasul Usamah bin Zaid. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, atashfa'u, apakah kamu akan membela? Atashfa'u, apakah kamu membela, menghalang-halangi, maksudnya fi haddin, di dalam satu hukuman, min hududillah, dari hukuman-hukuman Allah, kamu bela? Iya, kamu halang-halangi hukuman Allah. Maqama, kemudian baginda Nabi berdiri, fakhtataba, maka beliau berkhutbah. Maqala, kemudian beliau berkata, innama ahlaka, hanyalah hancur alladzina qablakum, orang-orang sebelum kalian, annahum, sungguhnya mereka, kanu, adanya mereka, idza saraqa, bila mana mencuri, fihim, di dalam golongan mereka, asyarifu, orang yang mulia, tarakuhu, maka mereka membiarkannya, tidak dihukum. KKN.
Wa idza saraqa dan mana? Ya, sekarang begitu. Wa idza saraqa dan mana mencuri fihim di kalangan mereka ad-dha'ifu orang yang lemah, aqamu maka mereka menegakkan alaihi atasnya al-hadda hukuman. Ya, hari ini orang maling ayam bisa dihukum mati. Digebuki sampai mati. Tapi maling bertriliun-triliun bebas, nggak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Karena syarif, orang mulia. Kalau sudah terjadi seperti ini hancur. Bangsa itu orang rusak. Hancur-hancuran kalau sudah seperti itu. Maka Nabi memperingatkan seperti ini. Wa'aimullahi demi Allah, lau anna Fatimata, kalau Fatimah binta Muhammadin, putrinya Nabi Muhammad, sarakat seumpama mencuri, laqata'tu sungguh aku akan potong yadaha tangannya, muttafaqun alaih. Aku gak akan menghalang-halangi hadnya Allah, hukuman Allah. Kalau sampai putriku sendiri mencuri pun, maka aku akan laksanakan hukuman Allah itu. Tidak akan aku halang-halangi. Dan kemudian Nabi itu menunjukkan hukum Allah ini tidak pandang bulu. Siapapun kalau memang mesti kena hukuman, ya mesti dihukum. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fatalawana maka menjadi berubah wajhu Rasulillahi, berubah warna maksudnya. Fatalawana menjadi berubah warna, menjadi memerah. Wajhu Rasulullah, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala maka beliau bersabda, atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu menghalangi dalam satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah, wahai Usama? Kamu bela ini perempuan ini. Qala berkata Usama, istaghfirli ya Rasulullah. Istaghfir, mintakanlah ampun li untuk diriku ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu. Aku salah ya Rasulullah, mintakanlah ampun aku kepada Allah. Qala bersabda baginda Nabi, qala berkata rawi Sayyidah Aisyah. Ini sebenarnya rawi sebelum Sayyidah Aisyah. Qala berkata Usama aja. Qala berkata Usama, tsumma amara, kemudian baginda Nabi memerintah bitil kalmarati untuk membawa wanita itu ke tempat hukuman. Fakutiat maka dipotong yaduha, tangannya perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu tobat betulan, dan sering datang ke Sayyidah Aisyah pengen minta kebutuhannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka itu faham ini adalah hukuman dari Allah, bukan hukuman dari Nabi, bukan. Ini hukuman dari Allah. Maka setelah itu dia tobat, dan dia sering juga datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kalau pengen minta apa kepada baginda Nabi lewat Sayyidah Aisyah. Masih datang ke baginda Nabi terus juga. Allahu Akbar. Alangkah indahnya zaman dulu itu, kehidupan zaman Nabi. Kehidupan zaman Nabi ini indah. Tapi hari ini sudah jauh kehidupan zaman sekarang dengan kehidupan Nabi. Suasana zaman sekarang itu sudah beda jauh dengan suasana zaman Nabi. Ini tidak akan bisa kembali lagi. Barokah suasana pada zaman Nabi tidak akan bisa kembali lagi pada zaman sekarang ini, kecuali kalau amalan-amalan baginda Nabi ini bisa dikembalikan pula pada zaman sekarang. Kalau amalan-amalan zaman Nabi bisa dikembalikan zaman sekarang, nanti juga barokah dan suasana yang dulu ada pada zaman Nabi akan kembali lagi pula. Maka maksud daripada usaha kita ini, mondok kita ini, dakwah kita ini, itu adalah bagaimana mengembalikan amalan-amalan baginda Nabi dan para sahabat dulu itu bisa kembali pada zaman sekarang, supaya barokah dan suasana zaman Nabi, zaman sahabat kembali pula pada zaman sekarang ini. Ya, ini kerja besar, itu kerja besar, maka harus sabar.
Dimulai dari mana? Ini dimulai dari masjid, seperti dulu baginda Nabi memulainya dari masjid. Maka Nabi ke Madinah memulai amalan ini dari masjid, membuat masjid, kumpulkan, maka dari masjid itulah dibuat mulai ada suasana taklim. Semua sahabat-sahabat belajar, mereka menghafal Al-Quran, mereka mempelajari halal dan haram, mereka mempelajari yang ibadah, dan masjid itu habis-habisan itu 24 jam penuh dengan orang ibadah, orang yang berzikir, orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, Masya Allah. Dan di situ juga masjid itu untuk melayani semua masyarakat, orang-orang kafir, tamu-tamu datang semua ke masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ juga orang-orang ikram, itu ada orang yang tidak punya, sahabat-sahabat kalau ngasih di masjid juga, ngasihnya di masjid, orang yang nggak punya, tengah-tengah sholat dikasih biok, itu ada duit depannya itu. Nah, itu begitu ya Nabi. Sekarang ya masjid ada kopinya begitu, kopi, bawa kopi ke masjid diminum sendiri, temannya nggak dikasih, ini apa ada, ya ada bekas-bekasnya di situ itu dikasih temannya itu untuk menghidupkan suasana khidmat pula. Dan dari masjid itu pula, di masjid baginda Nabi itu disebar para sahabat ke seluruh dunia untuk memperjuangkan agama, sehingga 2/3 dunia ini jadi kenal agama, kenal Allah ya dari masjid yang satu ini saja, yaitu masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang maksud daripada tujuan perjuangan kita ini, menghidupkan amalan baginda Nabi pada zaman sekarang supaya barokah dan suasana zaman Nabi hidup kembali, datang kembali pada zaman sekarang. Al-Fatihah. Salam